Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan dan teman-teman dari Forum Fotografer Tabanan yang telah bekerja sama dengan kami dalam melaksanakan kegiatan yang kami adakan di Museum Subak. Pameran temporer Museum Subak saya buka secara resmi. Pameran temporer yang mana dalam hal ini kami mencoba untuk menampilkan foto-foto yang berkaitan dengan Subak, di mana sesuai dengan museum kita, yakni Museum Subak, di mana segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Subak merupakan hal yang menarik bagi setiap orang dan setiap komunitas. Jadi kami mengambil tema entitas Subak itu untuk diperkenalkan kepada para pengunjung, terutama kami menginginkan pengunjung dari generasi Z, di mana generasi Z sendiri sudah mulai asing dengan yang namanya Subak dan segala bentuk daripada Subak dan kaitannya dengan Subak seperti sawah, alam lingkungan dan sebagainya. Jadi melalui pameran foto ini diharapkan para pengunjung dapat menikmati ataupun bernostalgia di masa kecilnya bagaimana keberadaan daripada Subak dan sawah-sawah serta upacara-upacara yang menyertainya. Biar bagaimanapun budaya Bali dasarnya adalah budaya agraris, sehingga aktivitas Subak sangat kental bagi sebagian masyarakat Bali. Tentunya untuk anak-anak sekarang hal tersebut sudah agak langka dalam pandangan mereka, dalam ingatan mereka, atau mungkin orang tuanya tidak pernah mengajak anak-anaknya ke sawah karena lahan sawah di perkotaan terutama sudah mulai menyusut dan mungkin di daerah tertentu tidak ada sawah lagi, sehingga anak-anak yang tidak diajak kembali ke alam, kembali ke sawah, mereka sebenarnya menginginkan dan merindukan sawah itu seperti apa sih. Jadi lewat foto-foto ini kita berusaha untuk mengedukasi para pengunjung terutama generasi Z akan perlunya melestarikan entitas Subak ini. Jadi Subak bukan hanya sekedar irigasi tradisional, tetapi menyangkut parahyangan, pawongan, dan palemahan, yaitu konsep Trihita Karana. Biar bagaimanapun itulah falsafah hidup orang Bali. Jadi untuk saat ini generasi Z biar tidak sampai ketinggalan daripada budayanya sendiri. Jadi melalui program-program ini kita mengenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, agar mereka bisa minimal belum pernah ke lapangan melihat Subak dan sawah secara langsung. Di sini lewat foto-foto ini mereka bisa sedikit bayangan untuk keberadaan atau entitas Subak tersebut. Sekian, sekali lagi terima kasih rekan-rekan dari komunitas fotografer Tabanan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Oke, nama saya Nengah Januarto dari komunitas Tabanan Fotografer Forum. Sebenarnya Subak itu kan sangat sering dipakai untuk promosi wisata, untuk tentang budaya dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya konteks yang kami ambil ini sebenarnya tentang pelaku Subak. Pelaku Subak, kenapa? Karena Subak itu dalam konteks umum itu kan seringkali dianggap sebagai Subak itu alami. Padahal sebenarnya Subak itu dalam konteksnya kan sebetulnya itu adalah buatan manusia. Gimana sharing itu bukan alami dia, tapi yang lebih tepat adalah Subak itu selaras harmoni dengan alam, dibuat dengan untuk adanya Subak itu adalah pelaku. Di sini ada pelaku. Makanya di sini konteksnya adalah pamerannya ini. Konteksnya adalah tentang masyarakat Subak, pelaku Subak. Kalau tanpa pelaku tidak ada Subak. Itu konteks. Kami di Tabanan Fotografer Forum mungkin sedikit berbeda dengan komunitas lain. Kami di Fotografer Forum cenderung ke arah dokumentari. Dari pengalaman pertama kami di Tabanan rata-rata memang dekat dengan Subak, dengan sawah, dengan ini ritual masa kecil dan lain-lain. Kedua, terbiasa dengan dokumentari, setidaknya dari sana itu otomatis dah kita jadinya tahu, oh kalau tentang ritual ini sudah ada sebenarnya di latar belakang. Walaupun idealnya sebenarnya untuk dokumentari harus adanya riset dulu.
Cuma karena kita memang dari kecil sudah terbiasa dengan hal itu, di lingkungan terpapar seperti itu, setidaknya sudah ada awalan untuk mencari kalau foto tentang ini harus ada ini, di dalam frame itu harus ada ini, elemen-elemen yang perlukan seperti itu. Nah kalau kendala itu biasanya karena kita lebih di komunitas itu walaupun ada yang profesional tapi lebih banyak penghobi. Waktu kita terkendala, kedua siklus. Karena upacara di Subak itu baik rutin dan ini tetap aja kita perlu siklus. Ada yang 6 bulan, ada segini. Nah itu mencapai siklus itu seringkali kita tidak sesuai dengan jadwal sehari-hari. Ada pekerjaan, ada yang kuliah, ada yang lain-lain. Seperti itu. Kadang informasi seringkali agak misalnya sekarang ternyata diundur. Seperti itu aja kendala sebenarnya untuk menemukan waktunya. Kalau di lapangan kondisi normal sebenarnya di fotografer, masalah di lapangan itu adalah misalnya yang ada di bawah yang diwaksana hasil riset yang diharapkan ternyata tidak sesuai, itu aja yang ya umum lah. Yang kendala utama memang tentang siklusnya yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang kita dapatkan. Konteks yang sering salah kita lakukan adalah bahwa Subak itu Subak itu alami, padahal sebenarnya itu adalah perilaku manusia untuk seralah dengan alam. Penggunaan air harusnya sesuai, kalau memang harus dilimpahkan lagi ke bawahnya, harus ngomong dulu ke yang di bawah itu kan harus selaras. Kedua, tidak boleh misalnya kalau dia tebing ya jangan langsung jadi airnya dibuang begitu saja. Makanya ada secara sering pelan-pelan, tidak banjir dan lain-lain. Dari situ kenapa kami mengambil tema entitas Subak itu? Entitas itu kan sebenarnya wujud. Jadi wujud Subak itu sebenarnya ya orang-orangnya aja. Kalau kita melihat terasering yang kita anggap sekarang mungkin warisan ini dan lain-lain yang dianggap indah, foto di Instagramable dan lain-lain, itu kan hanya dampak dari apa yang mereka lakukan. Jadi masyarakat Subak ini, mereka sebenarnya entitas wujud Subak itu bagaimana masyarakat Subak itu sendiri. Apakah dia makmur, apakah dia bisa memberikan kontribusi atau kesenian lain, itulah sebenarnya wujud Subak. Kita sebenarnya mengumpulkan, seperti mengumpulkan pasal-pasal. Kita melihat ada lumbung, mungkin dilihatnya, oh itu untuk menampung padi dan lain-lain. Nah di sini kita banyak kita melakukan perjalanan, mendokumentasikan. Di situ kita sebenarnya mengumpulkan cerita-cerita dari hulu, misalnya di pulau paling besar, terus ada pulau paling kecil, terus masyarakatnya melakukan ritual ini. Itu kalau digabungkan itu ternyata ada jaringan besar di sana. Yang sering kita bilang bahwa di sini adalah ada gotong royong, kerjasama lah, ada komunitas yang kita sebut mungkin komunitas belakangan. Di situ munculnya ya karena memang pertama tadi ada keperluan bagaimana airnya tidak terbuang, yang di bawah tidak kena banjir, yang di atas tidak cepat kering dan lain seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya ini loh cerita besarnya yang kita tangkap bahwa Subak itu hanya tentang lumbung, Subak itu tentang lestari, bukan itu, lebih banyak lagi. Itu sebenarnya yang kita Subak itu kan sering kali kalau ngomong Subak ya sudah terasering gitu. Bukan ini konteksnya sering kita salah ngambil konteks jadi salah. Seperti tadi yang di awal juga saya Subak itu alami, kita bahasanya alami terus alami, akhirnya kalau alami berarti tidak perlu dukungan orang. Padahal justru Subak itu ada ya karena orang-orang ini. Bukan diwariskan dari alam, kita mengolah alam untuk bermanfaat, itu poin. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Damara. Kebetulan hari ini kami diminta hadir sebagai undangan dalam rangka pembukaan pameran fotografi yang bertajuk tentang Subak di Tabanan. Pada hari ini kapasitas saya adalah sebagai pengayah di Pura Luhur Pekendungan, di mana Jero Panda adalah sebagai pengerajak Pura Pekendungan, di mana Pura Pekendungan adalah sebagai Pura Huluning Subak di Bali. Jadi saya kira memang apa yang Subak ini kan sebuah peninggalan yang sangat tua. Diperkirakan Subak ini berumur kira-kira sudah hampir 1000 tahun. Kalau kita bicara tentang sejarah, tentu biasanya kita selalu ingin mengetahui karya-karya tertulis, kita sebutnya. Kemungkinan pada saat sekarang adalah juga ada kajian situs dan ritus. Ketika kita bicara tertulis, banyak juga kalau Subak itu secara tertulis kan ada pada tercatat yang tertua tentang Prasasti Panda Bandung. Tetapi tentang kajian situs ritus itu kebetulan juga memang pendokumentasian kan menjadi penting
Nah, oleh sebab itu saya kira peran-peran daripada rekan-rekan kita di dunia fotografi dalam rangka memahami aspek situs dan ritus di dalam sebuah aplikasi tentang Subak itu menjadi sangat penting. Apalagi bisa narasi-narasinya dibuat dengan nuansa-nuansa tampilan-tampilan yang secara visual juga menarik. Kebetulan tempat ini kan memang Museum Subak gitu. Jadi Tabanan adalah sebagai cikal bakalnya Subak di Bali. Dan sampai hari ini pelestarian tentang Subak itu masih terus berlangsung. Nah, oleh sebab itu kegiatan hari ini adalah dalam rangka memvisualisasikan, memfoto potensi-potensi Subak yang ada di wilayah di Tabanan ini menjadi demikian penting sebagai sebuah dokumentasi menjadi yang mungkin pada suatu saat akan menjadi diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kita selalu bicara tentang kehebatan Subak sebagai sebuah sistem ya. Hari ini tantangan kita tentang Subak itu adalah banyak hal gitu. Satu pertama menyangkut masalah alih fungsi lahan. Yang kedua tentang yang namanya masalah air menjadi masalah. Nah pada sisi itulah saya kira adanya suatu forum-forum seperti ini mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang betapa pentingnya Subak itu sebagai sokoguru daripada baik itu budaya, baik itu penciptaan pangan dan lain-lain. Karena ini di sini tuh tidak semata-mata produksi pertanian, tetapi ada spirit di dalamnya di sana. Saya kira mudah-mudahan ini adalah sebuah momen dengan pameran ini bisa menjadi sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya keberadaan Subak itu sendiri. Seperti diketahui ini adalah peninggalan sudah 1000 tahun, minimal 1000 tahun. Jadi kalau kita pelajari artefak-artefak yang ada, situs-ritusnya itu sudah demikian. Oleh sebab itu, saya kira karena begitu adiluhungnya spirit tentang Subak ini, maka Bali ini memang memiliki beberapa kekuatan-kekuatan utama ya, baik itu adalah Subak dan desa adat. Nah Subak ini dan desa adat ini adalah sesuatu yang memang menjadi harapan kita harus terus dilestarikan sehingga mudah-mudahan ke depan anak cucu kita masih bisa mewarisi termasuk melanjutkan daripada kearifan-kearifan seperti itu. Terima kasih. Saya Wirya Sastra Kirania. Dan saya Arfata Mahendra. Kami merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Kediri. Kesan pertama kita melihat foto-foto di sini yaitu sangat menarik ya, apalagi kita sebagai generasi Z itu emang mungkin agak ogah-ogahan gitu kalau pergi ke museum. Nah, di sini banyak sekali foto-foto yang dipamerkan dan banyak tradisi-tradisi yang mungkin kita sendiri belum tahu. Benar banget nih, jadi ketika kita masuk ke museum ini, tentunya kita udah melihat gambar-gambar dan di bawahnya dengan penjelasannya. Jadi gambar-gambarnya itu benar-benar gambar-gambar yang menarik dan juga mudah untuk kita pahami. Ya. Hubungan Subak dengan masyarakat di Bali itu mungkin terbilang sangat erat ya, dimana kita itu sebagai orang Indonesia dan orang Bali, makanan pokok kita itu adalah nasi, dan nasi berasal dari beras. Nah, jadi Subak itu kan merupakan sistem pengelolaan sawahnya. Jadi untuk menciptakan beras dengan kualitas yang baik, tentunya kita juga harus tahu dong bagaimana sistem pengelolaan persawahan tersebut. Di sini foto yang menarik bagi kami itu ada 2 foto ini, di mana foto-foto tersebut ada upacara ngeringkes tikus dan ngaben bikul. Nah, di mana ngaben itu adalah salah satu upacara yatnya yang sebenarnya diperuntukkan oleh manusia. Nah, di sini upacara yatnya tersebut diperuntukkan untuk tikus dan kita sebagai orang Tabanan sendiri itu baru tahu ada upacara seperti ini. Jadi menurut kami itu sangat menarik dan tak terlepas dengan kepercayaan kita sebagai umat Hindu Bali. Sama juga karena ini kan salah satu tradisi yang benar-benar baru diketahui banget. Jadi ketika kita berkunjung ke museum ini, kita juga baru tahu tentang tradisi ini. Karena sebelumnya sama sekali belum tahu tentang tradisi ini. Salah satunya itu adalah ngaben bikul dan ngeringkes tikus ini. Karena seperti yang sebelumnya sempat dijelaskan, kalau misalkan tradisi ini tuh sebenarnya ada tujuan dan manfaatnya. Apa itu dia tujuannya, Dan? Nah, tujuannya yaitu mengembalikan tikus ini menjadi bagian-bagian alam lagi. Nah, di mana kita umat Hindu Bali itu percaya dengan adanya Trihita Karana, di mana Trihita Karana itu ada 3 bagian, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Di mana upacara ini termasuk ke bagian Palemahan, cara untuk
kita berhubungan baik dengan alam. Menurut kita itu sangat penting ya, apalagi kita ini sebagai generasi Z itu yang mungkin kadang-kadang kita males-malesan gitu di rumah, apalagi tentang budaya kita sendiri itu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita harus kenal budaya kita sendiri untuk menyayanginya. Dan kita tentunya juga harus tahu dong, karena kan kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan tradisi ini. Tentunya kita juga harus tahu, setidaknya kita harus tahu tentang tradisi yang ada di daerah kita sendiri. Tentunya dengan adanya pameran ini bisa membantu kita untuk mengetahui tradisi-tradisi dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Mungkin upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan budaya Sumba ini mungkin lebih memperkenalkan kepada generasi-generasi yang baru gitu ya. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Kemudian salah satu cara pemerintah untuk melestarikannya adalah dengan adanya pameran ini tentunya. Karena dengan mengundang siswa-siswa, mengundang sekolah untuk datang dan berkunjung melihat pameran ini, tentunya kita juga menjadi tahu kan. Dan harapannya tentunya semoga dengan adanya pameran ini bisa meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan kesadaran kita bahwa masih banyak tradisi dan juga kita juga harus tahu bagaimana kita mengelola sistem persawahan.